Halo, perkenalkan nama saya Lili Becebadunulu, kelas C semester 1, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 9 tentang merdeka belajar. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai bebas dari penghambaan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keleluasan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Menurut pakar pendidikan, belajar merupakan sebuah upaya untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Secara umum telah dikemukakan bahwa belajar sebagai perubahan atau perkembangan tubuhnya karakteristik seseorang sejak lahir. Maka dari kata itu, merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berpikir, berperilaku, berproses, berlaku kreatif guna pengembangan diri setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. Merdeka belajar juga dapat dimaknai dengan pemberian ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa juga diharapkan untuk mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Misalnya, portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Karena itu, pihak guru dan pihak sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Sehingga, biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk ujian sekolah berstandar nasional dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, tentang ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian akan dilakukan di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, kelas 8, dan kelas 11, sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu dan pembelajaran. Yang ketiga, tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Format penyusunan RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, dan menggunakan serta mengembangkan format RPP. 3 komponen inti dari RPP sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen penulisan RPP pun dilakukan secara efisien dan efektif, dengan membatasi jumlah maksimum halaman sebanyak 1 lembar saja. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimbangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan tersebut mengatur komposisi 15% dan jalur
prestasi disiapkan 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, disinilah fungsi dari bentuk kemerdekaan siswa dalam belajar. Yang ke-C, landasan terbentuknya pembelajaran merdeka belajar. Banyak siswa yang merasa jenuh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran. Ketika kegiatan belajar mengajar atau KBM sedang berlangsung. Situasi ini tidak hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering. Bahkan temuan respon kondusif saat mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang killer. Justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit untuk menerima pembelajaran selanjutnya. Bisa jadi anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, tetapi di lain waktu anak-anak akan lupa pembelajaran itu seperti angin lalu. Sehingga arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi. Tidak terpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis, mereka bereksplorasi bebas sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dalam pengetahuan, mandiri, keterampilan, dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari lingkungan sekitar mereka. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun secara klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan menerapkan konsep, sementara pembelajaran bersifat berbasis konten fokus pada serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sedangkan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak berkaitan langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Yang kelima, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berinteraksi dengan nilai akhir. Sekian hasil presentasi, terima kasih.